Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rukman Nur Kumalasari, NIM 230211414857 PGSDE. Pada video kali ini akan membahas filosofi pendidikan Indonesia, topik 4, ruang kolaborasi. Pertanyaan 1. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Pancasila sebagai simbol yang melekat pada negara Indonesia dikenal memiliki ciri khas keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia, memiliki cita-cita besar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan. Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan di Indonesia sedang berupaya untuk melakukan revitalisasi Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Dalam hal ini adalah peserta didik. Revitalisasi Pancasila adalah penegasan kembali Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Entitas dan identitas Pancasila ini perlu dikenalkan dan menjadi pedoman hidup sehari-hari untuk seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Peserta didik perlu terlibat dalam implementasi pendidikan yang menghargai pluralitas atau keberagaman, salah satunya dengan perwujudan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua, mandiri, tiga, gotong royong, keempat, berkebinekaan global, kelima, bernalar kritis, dan yang keenam, kreatif. Seperti diketahui, Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman suku, bahasa, adat istiadat, ras, agama, dan lain sebagainya. Perlu adanya profil pelajar Pancasila sebagai filsafat bersama untuk mengarahkan peserta didik ikut serta dalam melestarikan dan mengembangkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Lebih dari itu, implementasi profil pelajar Pancasila memiliki tujuan sebagai berikut. Mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara memecahkannya, mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Tujuan yang selanjutnya yaitu mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Peserta didik lebih memiliki mental dan karakter yang kuat dan tidak mudah terjerumus kepada hal-hal negatif, memudahkan peserta didik untuk bersaing dan menyelesaikan diri dengan perubahan yang cepat dan dinamis, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila, cara berpikir menjadi lebih terbuka dan mau menerima setiap perbedaan, membiasakan peserta didik agar memiliki karakter yang mandiri, kritis, dan kreatif, memiliki kemampuan dan keterampilan global namun tetap berkarakter sesuai nilai-nilai lokal, dan melestarikan semangat gotong royong, saling menghargai, dan kerjasama dalam setiap aktivitas pembelajaran. Melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa. Pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat, Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, karakter sosial yang empatik dan kesatuan dari keanekaragaman agama, keyakinan, budaya, etnis, kearifan lokal, pulau, dan wilayah yang geografis. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21?
Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan guna mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, khususnya pada sekolah penggerak. Dalam kurikulum sekolah penggerak, pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran memuat beberapa komponen, antara lain muatan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Dalam melaksanakan proyek bisa dilakukan dan di luar jam pelajaran atau penugasan mandiri yang bisa dilakukan siswa di luar kelas secara individu maupun kelompok. Melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa dilaksanakan pada awal, tengah, dan pada akhir semester. Peserta didik perlu menyelesaikan 3 tema di tiap semester dengan alokasi waktu 4 minggu. Tema yang diambil mengacu pada profil pelajar Pancasila dan penentuan pemilihan tema ditentukan oleh guru pengampu agar mempermudah proses penilaian. Pelaksanaan proyek bisa dilakukan lintas mata pelajaran dan disesuaikan dengan tema. Selain itu, pada abad ke-21, guru senantiasa memiliki paradigma transformatif yang selalu terbuka dengan perubahan, ingin belajar, melek teknologi, dan memiliki semangat kolaboratif. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.